Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Linda, wali kelas 10 IPA 1 dari SMA Muhammadiyah 5, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang bertema Amalan Pembawa Keselamatan dan Kebahagiaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuritin yawadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat yang lain, sehingga kita wajib dan patut bersyukur atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Saudaraku yang beriman dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa kepada Allah adalah kunci dari kebahagiaan dan juga keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa kepada Allah bukanlah hanya anjuran dari khotib Jumat yang mungkin sering kita dengar, dan juga bukan wasiat dari para ustadz, kiai, dan juga alim ulama. Tapi takwa kepada Allah adalah perintah Allah kepada kita orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Takwa adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Inti dari takwa adalah menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari perintah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, siapa yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa, berarti dia bukanlah orang yang bertakwa. Orang yang melihat dengan kedua matanya apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian mendengarkan dengan kedua telinganya apa yang dimurkai Allah, serta mengambil kedua tangannya apa yang tidak diridhoi oleh Allah, atau berjalan ke tempat yang dilarang oleh Allah, berarti ia tidak menjaga dirinya dari dosa. Bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Ia pantas mendapatkan murka dan siksa dari Allah. Maka ia telah mengeluarkan dirinya dari barisan orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dan apakah perumpamaan orang yang bertakwa itu? Perumpamaan orang yang bertakwa diibaratkan seperti seseorang sedang berjalan di sebuah jalan. Dalam sebuah perjalanan melewati berbagai macam rintangan seperti duri, kerikil, batu yang besar, maupun hal-hal yang merugikan dan dapat melukai perjalanannya. Banyak yang dilewati, maka saat itu atau maka dari itu kita harus berhati-hati untuk melewati jalan tersebut. Kita harus berlahan-lahan atau perlahan-lahan. Tidak boleh terkena duri dan melukai kaki kita ketika melewati jalan tersebut. Seperti itulah perumpamaan dari bertakwa. Takwa itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di masjid kita bertakwa, di sekolah kita bertakwa, di rumah kita bertakwa, di dalam perjalanan kita bertakwa, di dalam pekerjaan kita bertakwa, dan dalam berusaha pun kita harus wajib senantiasa untuk bertakwa. Kita selalu membuat takwa dimanapun. Inilah yang membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang benar-benar percaya terhadap balasan Allah dan takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu menjaminkan kita untuk husnul khatimah, kemudian menjaminkan diijabahnya doa-doa kita, menjaminkan keselamatan dari neraka jahanam, dan takwa menjaminkan kita bersama para nabi dan para orang soleh di akhirat nanti. Maka jangan tertipu dengan kemilau dunia,
tertipu dengan pengaruh dan juga perhiasan dunia. Karena dunia adalah tempat kita lewat, bukan tempat untuk kita singgah. Tempat kita tinggal selama-lamanya adalah surganya Allah, yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya, langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 133. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bertakwa dan diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita sama-sama menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencintai, menyertai langkah-langkah kita dalam kehidupan. Dan kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah cinta kepada orang-orang yang demikian kultum yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.